Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya percaya ada kasih karunia Tuhan, ada penyertaan Tuhan di dalam kehidupan Anda dan saya. Dan pagi hari ini sekali lagi kita mau datang menghampiri Tuhan di ibadah doa pagi kita. Saya yakin dan percaya bahwa Tuhan akan memulihkan keadaan kita. Mari sama-sama kita siapkan hati untuk kita masuk lebih dalam di dalam pujian penyembahan kepada Tuhan. Betapa aku rindu berhadapan denganmu, bawaku lebih dalam di dekatmu, menyembahmu. Murnikanlah hatiku, sebab Kau yang mengenalku. Jiwaku pun terbuka untuk suara-Mu, jamahan-Mu. Betapa aku rindu Tuhan, betapa aku rindu berhadapan denganmu, bawaku lebih dalam di dekatmu, menyembahmu. Murnikanlah hatiku, sebab Kau yang mengenalku. Jiwaku pun terbuka untuk suara-Mu, jamahan-Mu. Kami nikmati, ku nikmati kehadiran-Mu, bermuara dalam hatiku saat ku memandang wajah-Mu. Damai memenuhi, ku lepas segala bebanku, terhanyut ku dalam kasih-Mu saat ku memandang wajah-Mu. Ku temukan hidup. Mari yang merindukan Tuhan, datang dengan segenap hati kita di hadapan Tuhan. Betapa aku rindu berhadapan denganmu, bawaku lebih dalam di dekatmu, menyembahmu. Murnikanlah hatiku, ya Tuhan, sebab Kau yang mengenalku. Jiwaku pun terbuka
hadiran-Mu bermuara dalam hatiku saat ku memandang wajah-Mu. Damai memenuhi, ku lepas segala bebanku, terhanyut ku dalam kasih-Mu saat ku memandang wajah-Mu. Ku temukan hidup, ku nikmati kehadiran-Mu bermuara dalam hatiku saat ku memandang wajah-Mu. Damai memenuhi, ku lepas segala bebanku, terhanyut ku dalam kasih-Mu saat ku memandang wajah-Mu. Ku temukan hidup saat kami pandang wajah-Mu, saat ku memandang wajah-Mu. Ku temukan hidup saat kami pandang wajah-Mu, saat ku memandang wajah-Mu. Ku temukan hidup. Kami angkat hati kami, Yesus Tuhan. Ku angkat tanganku, Yesus, memuji perbuatan-Mu. Sungguh tiada terukur kasih setia-Mu. Dalam naungan sayap-Mu, ku mau terus menyembah-Mu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Kami angkat tangan, ku angkat tanganku, Yesus, memuji perbuatan-Mu. Sungguh tiada terukur kasih setia-Mu. Dalam naungan sayap-Mu, ku mau terus menyembah-Mu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Kami angkat tangan, ku angkat tanganku, Yesus, memuji perbuatan-Mu. Sungguh tiada terukur kasih setia-Mu. Dalam naungan sayap-Mu, ku mau terus menyembah-Mu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Kami angkat tangan, ku angkat tanganku, Yesus, memuji perbuatan-Mu. Sungguh tiada terukur kasih setia-Mu.
Dalam naungan sayap-Mu ku mau terus menyembah-Mu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Dalam naungan sayap-Mu, dalam naungan sayap-Mu ku mau terus menyembah-Mu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Dalam naungan-Mu, dalam naungan sayap-Mu ku mau terus menyembah-Mu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Mari angkat tangan kita, mari naikkan penyembahan kita. Tuhan, Tuhan, kami menyembah-Mu dengan segenap hati kami, dengan segenap hati kami. Kami Tuhan, kami angkat hati kami di hadapan-Mu Yesus Tuhan. Masing-masing kami datang di hadapan-Mu Tuhan dengan kekaguman akan Engkau. Kami menyembah-Mu, kami menyembah-Mu Tuhan. Tiada yang lain, tiada yang lain seperti-Mu Yesus. Shikira la 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 la, shikira na na la 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 raka na 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 la 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 la, shikira na raka na 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 la 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 raka ba 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 ba. Kami datang dengan pujian bagi-Mu. Shikira la 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 ka na 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 na, shikira na 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 la 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 la. Mari bebaskan roh-Mu Bapak Ibu Saudara. Sembah Tuhan, sembah Tuhan, bangun mesbah Yesus. Shikira la 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 la. Kami hampiri Engkau Tuhan. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Hadirat-Mu memenuhi. Kita jangan terburu-buru pagi ini. Kita datang pada Tuhan dengan segenap hati kita. Datang sujud di hadapan Tuhan. Yesus, ku sembah Kau. Yesus, ku sembah Kau. Sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembah Kau. Yesus, ku sembah Kau. Sujud di hadapan-Mu,
hadapan-Mu. Satu keinginan kami, kerinduan kami Tuhan. Keinginan dalam hidupku Amin. hanya untuk menyembah-Mu. Mari angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Katakan Yesus, panggil namanya, serukan namanya. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, Yesus, kami sembah Kau. Haleluya, haleluya, haleluya. Sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Ini keinginan kami Tuhan. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami sujud di hadapan-Mu. Kami mau berjumpa dengan Kau Tuhan. Hidup kami hanya untuk menyembah-Mu Yesus. Kami sembah, kami puji, kami tinggikan,
Pagi hari ini mari kita buka hati sungguh-sungguh. Bukankah kita mengikuti ibadah doa pagi ini karena kita merindukan Tuhan lebih bahkan daripada liturgi ibadah kita. Kita menginginkan Yesus seperti pujian di akhir ini. Kita menginginkan Yesus lebih dari segalanya. Saya mau dedikasikan 1-2 menit ke depan ini untuk setiap orang. Di rumah Anda masing-masing, di tempat di mana Anda berada mengikuti ibadah doa pagi ini. Mari ambil sikap hati untuk ingin berjumpa dengan Yesus. Merindukan Yesus seperti rusa yang merindukan sungai yang berair di pagi hari. Huranamaya sakandaranamaya nanama. Hikararabaya ranamaya 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 nanamaya 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 nanamu. Syakarabata kararabakata 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 kararabakata. Kirarabata kararabakata 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 kararabakata. Syakarabakata kararabakata kararabakata kararabakata. Kau menilik setiap hati kami Tuhan. Kami berkata kami mengasihi-Mu Yesus. Kirarabakata kararabakata 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 kararabakata. Biar kasih dari surga turun mengalir menjamah setiap hati kami. Yesus, Yesus, Yesus. Syakarabaya rabaya. Urabata karabaya sande. Yesus kirarabaya rabaya rabaya sande. Kirarabaka rabaka rabaka rabaya 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 rabase. Kami datang pagi hari ini dengan apa adanya kami menghampiri tata kudus-Mu Tuhan. Kami ingin berjumpa dengan hadirat-Mu Tuhan. Kami percaya ketika kami rindu untuk menjumpai Engkau, Engkau Allah yang tidak pernah menolak kami, namun Engkau Allah yang selalu menyambut kami. Tuhan, kami berdoa minta biar hati yang terus mengasihi-Mu itu ditambahkan hari demi hari di dalam hati kami Tuhan. Kami tidak mengasihi Engkau karena apa yang sanggup Kau perbuat dalam hidup kami. Tapi biar kami mengasihi Engkau karena untuk selama-lamanya Engkau Bapa kami yang baik. Engkau Allah dalam hidup kami yang tidak pernah bisa tergantikan dengan apapun Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau melihat setiap kedalaman hati kami pagi hari ini. Bahkan sebelum benih firman ditaburkan, Engkau ingin membuat setiap tanah hati kami menjadi tanah hati yang baik, tanah hati yang siap untuk ditaburi oleh firman Allah. Sehingga firman ini akan memerdekakan hidup kami, bahkan berbuah berkali-kali lipat di dalam kehidupan kami. Terima kasih, kami menyerahkan waktu-waktu ke depan sampai akhir nanti Tuhan ke dalam tangan-Mu. Ambil alih Roh Kudus setiap hati kami, Engkau hadir di tempat di mana kami ada saat ini. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Pagi hari ini senang sekali kita boleh sekali lagi memuji, menyembah Tuhan. Diizinkan oleh karena kasih karunia dengan bebas kita boleh menaikkan pujian penyembahan, ucapan syukur untuk menghampiri Tuhan di tata kasih karunia-Nya. Dan pagi hari ini mari buka hati kita di waktu yang singkat ini untuk kita rindu. Supaya benih firman yang ditabur itu sungguh-sungguh boleh membangun hidup kita, bahkan boleh memerdekakan setiap kita. Pagi hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema kekuatan doa. Kita mau belajar sama-sama Bapak Ibu Saudara dari salah satu tokoh di dalam perjanjian lama yang bernama Raja Hizkia. Kita buka bersama-sama di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-20 ayat 1 sampai 6. Saya bantu bacakan di ayat yang pertama.
Pada hari-hari itu, Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi." Ayat 2, lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Ayat 3, Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Ayat 4, tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah, tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya. Ayat 5, baliklah dan katakanlah kepada Hizkia raja umatku, beginilah firman Tuhan, Allah Daud bapa leluhurmu. Telah ku dengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Ayat 6, aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Ya, Bapak Ibu Saudara, firman ini mengajarkan kita sebuah kekuatan di dalam doa. Ada banyak pastinya pewahyuan di dalamnya ketika kita merenungkan. Namun saya ingin menyampaikan salah satu yang saya pribadi pelajari daripada Raja Hizkia, yaitu doa itu bukan hal yang istilahnya percuma atau hal yang biasa, tetapi doa itu sungguh sangat powerful ya, penuh dengan kuasa. Di ayat pertama tadi kita baca bagaimana Hizkia mengalami sakit dan hampir mati. Nah, yang mengejutkan, seorang nabi besar yaitu Yesaya datang kepadanya. Ya, kalau kita lagi sakit, pastinya kita ingin didoakan, gitu ya. Dan pastinya kita ingin sembuh, gak usah dipertanyakan gitu ya. Tetapi saya coba renungkan, ketika Nabi Yesaya datang, ini yang dikatakan bahwa Hizkia diminta untuk pamit kepada keluarganya karena dia akan mati, tidak akan sembuh lagi. Ini seorang nabi yang berkata kepada dia. Dia adalah seorang raja. Ya. Tetapi saya belajar dari ayat ini bagaimana ketika Hizkia menerima kata-kata tersebut, kita lihat responnya ada di ayat 2, 3, dan 4. Bagaimana Hizkia meresponi itu bukan dengan marah, namun Hizkia meresponi itu dengan berdoa. Nanti kita akan belajar beberapa poin kenapa ya kok Hizkia bisa bahkan sudah divonis mati, bahkan Nabi pun datang mengatakan kematian gitu ya. Ya, tidak ada yang menyangkali bukan karena kita memberhalakan seorang nabi, tetapi nabi diutus untuk menyampaikan apa yang menjadi pesan Tuhan gitu ya. Tetapi Hizkia melakukan apa yang namanya doa. Berarti dari awal Hizkia itu adalah seseorang yang takut akan Tuhan pastinya. Seseorang yang saya yakin tidak hanya berdoa ketika ada masalah, tetapi ini sudah menjadi habit atau kebiasaannya. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara di ayat yang kedua, 3 tadi, ayat 2 dan 3 saja, dikatakan bahwa Hizkia memalingkan mukanya dan dia berdoa. Kita lihat bagaimana doanya Hizkia ya. Dia berkata kepada Tuhan, aku ini seorang yang setia, tulus hati. Aku telah melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Tapi tidak berhenti sampai di sana. Dikatakan kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Bapak Ibu Saudara, saya pernah mengalami fase ini ketika kita mengalami sebuah masalah atau pergumulan yang sepertinya bahkan kata-kata doa itu sudah tidak bisa mewakili lagi. Sehingga kita hanya bisa menangis dengan sangat karena mungkin kita sudah sering menyampaikan itu dalam kata-kata doa kita. Sehingga kita hanya menangis dengan sangat. Dan saya tahu yang dilakukan Hizkia ini gak mudah Bapak Ibu Saudara. Ya, ketika dia menerima tanda kutip vonis mati itu, bahkan dikatakan tidak akan sembuh, tidak bisa sembuh gitu ya. Dan Hizkia menangis dengan sangat, artinya apa? Sepertinya dia minta Tuhan tolong aku ingin sembuh, aku ingin hidup gitu ya. Ada jeritan yang tidak terungkapkan dengan kata-kata namun itu hanya terungkapkan melalui tangisannya gitu ya Bapak Ibu Saudara. Nah kalau kita pelajari, saya coba lihat di dalam bahasa Yunaninya gitu ya. Arti kata doa daripada Hizkia itu adalah aiteo. Yang artinya
Hizkia pada saat itu meminta secara khusus kepada Tuhan. Jadi doanya tidak kemana-mana tapi spesifik, dia minta kehidupan, dia minta kesembuhan. Doa yang khusus ya kepada Tuhan. Nah kita lihat Bapak Ibu Saudara sungguh luar biasa. Ya saya yakin bahwa Tuhan itu mendengar dan menjawab doa. Ya meskipun memang kita tidak bisa memaksa sesuai kehendak kita. Nanti saya akan pasti bahas di poin yang terakhir yang dalam khotbah saya. Namun ketahuilah bahwa setiap doa kita, setiap tetesan air mata kita, Tuhan itu selalu memperhatikan. Kita boleh lihat di ayat yang keempat, sekali ketika Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah, di istana Raja Hizkia tiba-tiba datanglah firman Tuhan. Ayat 5, baiklah katakan kepada Hizkia, ada sebuah shifting, perubahan yang terjadi. Beginilah firman Tuhan Allah Daud Bapa leluhurmu, telah ku dengar doamu dan telah ku lihat air matamu. Berapa banyak yang percaya Bapak Ibu Saudara bahwa Tuhan mendengar dan melihat air mata kita. Saya percaya Anda pasti berkata, iya sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Yang tadinya Hizkia dikatakan akan mati, ya bahkan tidak bisa sembuh lagi. Oleh karena Hizkia berdoa berseru dengan sangat, ya Tuhan itu berbalik dan Tuhan ingin menyembuhkan Hizkia. Bahkan dikatakan ada bonus di ayat 6. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, bahkan melepaskan Hizkia dan kotanya dari tangan musuh. Jadi ada banyak blessing seperti itu. Nah Bapak Ibu Saudara, ketika saya baca ayat ini, saya belajar ya daripada Hizkia. Kalau Anda mau catat poin khotbah ini, mengapa doanya itu bisa dikabulkan? Ya kita belajar hari ini dari Hizkia. Sebenarnya ada banyak tokoh ya, ada Daud dan lain sebagainya. Tapi mengapa doanya itu dikabulkan oleh Tuhan? Yang pertama, ya karena Hizkia itu melakukan firman Tuhan tepat seperti yang dia percaya sesuai dengan imannya. Kita lihat di dalam 2 Tawarik pasal 29 ayat 1 sampai 2. Saya bantu bacakan. Ayat pertama, Hizkia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja. Dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Abia anak Sakaria. Ayat 2, ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Tepat seperti yang dilakukan Daud bapa leluhurnya. Ya, jadi Hizkia ini melakukan firman Tuhan tepat. Nah, kata tepat di sini itu penting, Bapak Ibu Saudara. Artinya apa? Dia melihat teladan sosok daripada kakek leluhurnya, bapak leluhurnya, yaitu Daud sendiri. Bagaimana Daud adalah seseorang yang mencintai Tuhan. Ternyata itu bisa sampai kepada keturunannya. Ya pasti ya, apa yang kita tabur itu akan dituai bukan hanya oleh kita namun juga oleh keturunan kita. Nah, tepat di sini berarti Tuhan itu memperhatikan setiap apapun yang dilakukan oleh Hizkia. Sehingga Tuhan bisa katakan bahwa dia melakukan bukan hanya apa yang benar di mata Tuhan, tetapi tepat seperti yang dilakukan oleh Daud bapa leluhurnya. Jadi Hizkia itu melakukan firman Tuhan tepat. Artinya apa? Ketika dia berdoa, saya yakin dia melibatkan iman percayanya kepada Tuhan. Ya, saya pernah membayangkan kalau saya di posisi Hizkia, ya pasti ketika saya menangis dengan keras ya, saya libatkan seluruh iman ya, mungkin sisa-sisa iman yang ada dalam diri saya untuk saya belajar mempercayai bahwa ya Tuhan sanggup menyembuhkan aku. Ya Tuhan sanggup untuk memulihkan keadaanku, bahkan memperpanjang umurku gitu ya, sekalipun kita belum melihatnya. Nah, seringkali Bapak Ibu Saudara di dalam doa kita menuntut ya untuk Tuhan itu menjawab doa kita sesuai dengan keinginan kita. Namun pertanyaannya satu, apakah ketika kita berdoa ada iman di dalamnya? Iman ini penting Bapak Ibu Saudara. Ya, kita tahu firman Tuhan Yakobus 2 ayat 26 berkata bahwa tanpa iman ya apa saja yang kita perbuat itu mati gitu ya, tidak ada faedahnya ya. Karena iman tanpa perbuatan sendiri itu mati. Nah, artinya apa? Kenapa kok Hizkia akhirnya mengalami jawaban Tuhan, disembuhkan oleh Tuhan? Karena imannya bertindak, yaitu lewat apa? Dia berdoa. Ya, dia tidak mengeluh, dia tidak marah dengan keadaan bahkan nubuatan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, tetapi Hizkia tahu kepada siapa dia harus berseru dan memohon. Dia mengambil keputusan untuk berdoa. Nah, sungguh besar kuasanya ketika Bapak Ibu Saudara kita mungkin mendoakan hal sederhana. Tuhan, hari ini kok tokoku sepi ya.
kita berdoa, tapi aku percaya Tuhan, Engkau akan mengirimkan pelanggan-pelanggan. Aku percaya Tuhan, Engkau akan memberkati tokoku. Ini adalah tahun pujian dan penyediaan. Aku percaya visi yang Tuhan taruh di dalam gerejaku itu juga berlaku atas diriku, pekerjaanku dan keluargaku. Amin. Mungkin Anda berdoa sederhana seperti itu. Dan mungkin sepertinya hari itu gak langsung ya tiba-tiba banyak pelanggan. Tapi yakinlah doa kita didengar dan Tuhan itu pasti menjawab pada waktunya. Saya mau saksi sebuah kejadian yang kemarin malam saya alami ya. Tidak ingin ya satupun di antara kita yang berdoa, Tuhan hari ini berdoa supaya ada anggota keluarga saya yang sakit. Saya yakin tidak akan pernah kita berdoa demikian. Kita berharap semuanya baik-baik saja, sehat-sehat saja. Tetapi yang namanya masalah atau badai terkadang itu datang tiba-tiba yang bahkan kita tidak menginginkan dan tidak mengundang. Ya kemarin malam ketika saya pulang dari kantor, saya mendapati bagaimana anak saya yang masih usia 3 tahun itu mengalami demam tinggi, ya, mengalami demam tinggi lalu batuk dan flu, gitu ya. Sebagai orang tua, ya saya tahu apa yang harus saya lakukan, saya memberikan obat penurun panas, tapi saya tahu yang pertama kali yang harus saya lakukan apa? Saya diingatkan satu firman ketika Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus. Yesus meletakkan tangan kepada ibu mertua Petrus yang sakit demam dan di ayat itu dikatakan seketika itu juga lenyaplah demam itu. Saya pernah merenungkan firman itu beberapa malam yang lalu. Seketika itu juga lenyaplah demam itu. Tidak ada penyakit yang tidak tunduk di bawah kaki Tuhan. Itu yang saya percaya. Ya, setiap penyakit bahkan termasuk demam pun mungkin bukan penyakit yang istilahnya parah gitu ya secara di dalam dunia kedokteran, mungkin pusing dan lain sebagainya. Itu pun tetap namanya penyakit dan tunduk di bawah kaki Tuhan. Nah, saya langsung praktek, saya doakan anak saya yakin dan percaya Tuhan, bilur-bilurmu menyembuhkan. Aku perkatakan, ya dengan apa adanya saya berkata Tuhan, seperti Engkau menyembuhkan ibu mertua Petrus. Seketika demamnya lenyap, saya perkatakan demam ini lenyap dalam nama Yesus. Nah, ketika menjalani waktu demi waktu, detik demi detik, saya kasih obat dan lain sebagainya. Ketika saya pegang badannya masih hangat, ya masih panas. Bahkan menjelang tengah malam itu tambah panas tinggi. Tetapi sekali lagi, iman saya tidak goyah. Saya yakin dan percaya, pasti sembuh. Pasti, karena doa yang sederhana disertai dengan iman, Tuhan pasti perhitungkan. Itu yang saya pegang ya. Saya yakin ya, terkadang itu mungkin bahasanya manusia itu seperti godaan ya. Membuat kita yakin dah, kok semakin panas gitu ya. Kalau kamu yakin dengan Tuhan kan harusnya langsung sembuh. Tapi enggak, saya yakin. Ya, iman tanpa perbuatan mati. Saya sudah melakukan perbuatan yaitu mendoakan. Nah, ajaibnya Tuhan ketika anak itu sudah tidur, ya suami saya berkata sudah enggak panas. Ya, itu ajaib Tuhan. Padahal kita sudah berusaha memberikan obat penurun panas itu dari sekitar jam 8 malam sampai jam 12 malam itu tidak bisa masuk obatnya karena anak saya menolak. Tapi ajaib Tuhan, Tuhan menyembuhkan. Bahkan sampai tadi pagi pun saya tanya kondisi anak saya, sudah sembuh, tidak panas. Saya melihat bagaimana sungguh ajaib Tuhan itu memperhitungkan iman kita yang sederhana. Jadi saya belajar malam kemarin Bapak Ibu Saudara, ketika kita berdoa kepada Tuhan, berdoalah dengan ya apa adanya kita. Jangan mungkin kita berpikir harusnya kata-kata doanya harus bagus ya, sehingga Tuhan jawab. Enggak, apa aja yang saya ingat kemarin malam ya saya doa. Karena saya tahu Dia Bapa yang baik yang mendengar doa kita. Katakan amin Bapak Ibu Saudara. Nah yang kedua Bapak Ibu Saudara, kenapa doa itu dikabulkan oleh Tuhan? Ya selain Hizkia itu hidup tepat, hidup melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Hizkia adalah seseorang yang mengutamakan Tuhan dalam hidupnya. Kita lihat di dalam 2 Tawarik 29 ayat 3. Sampai hari ini pun saya juga belajar ya, terus mengutamakan Tuhan dalam hidup. Dikatakan di ayat ini, pada tahun pertama pemerintahannya, dalam bulan yang pertama, ia membuka pintu-pintu rumah Tuhan dan memperbaikinya. Dari sini kita bisa melihat apa yang lebih penting dalam hidup Hizkia. Apa yang lebih berharga sih? Bukan kerajaannya, bukan apa yang dia miliki, tetapi rumah Tuhan. Cintanya kepada rumah Tuhan itu tidak bisa dipungkiri Bapak Ibu Saudara. Bahkan di tahun pertama, di dalam bulan pertama, dia melakukan apa? Dia memperbaiki rumah Tuhan. Dari sini kita tahu bagaimana Hizkia hidupnya condong untuk mengutamakan Tuhan di atas segalanya. Nah, saya akhiri dengan ini. Dan mengapa Bapak Ibu Saudara, mungkin ketika kita berdoa namun seringkali doa itu tidak dijawab oleh Tuhan.
Yang pertama adalah karena Tuhan tahu itu bukan sesuai dengan kebutuhan kita. Nah ini kadang tidak mudah Bapak Ibu Saudara. Saya juga pernah alami. Karena kita berpikir bahwa ini yang saya butuhkan. Tapi kita nggak pernah tahu ya. Karena Dia Bapa yang lebih tahu apa yang sebenarnya kita butuhkan. Ada satu firman dikatakan di Mazmur 94 ayat 11. Tuhan mengetahui rancangan-rancangan manusia. Sesungguhnya semuanya sia-sia belaka. Jadi penting Bapak Ibu Saudara, ketika kita mengerti hal ini, maka kita akan belajar berserah di dalam doa kita. Kita tidak akan memaksa Tuhan. Tuhan, Engkau harus jawab karena ini kebutuhanku. Ya, saya pernah sharingkan bagaimana ketika di tahun 2002 saya menulis sebuah permohonan ya untuk saya menginginkan memiliki mobil. Tetapi Anda tahu dijawabnya di tahun berapa? Di tahun 2015. Nah itu sudah berapa tahun lamanya. Tapi saya nggak pernah ngerti ya, kenapa kok Tuhan nggak langsung jawab di tahun 2002 atau 2003 dan mendekati itu. Tetapi di 2015 Tuhan jawab. Nah saya nggak bisa cerita detail, tetapi Bapak Ibu Saudara, saya berani saksi sedikit aja bagaimana ketika Tuhan jawab itu ajaib caranya. Tidak perlu saya mengusahakan bersusah payah, tetapi itu benar-benar indah. Sampai saya itu hanya, bahasa Jawanya itu melongo ya, terkagum-kagum, kok bisa ya. Nah kalau itu memang dari Tuhan dan sesuai dengan kebutuhan dan Tuhan tahu itu tepat pada waktunya, maka benar Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Dan benar di tahun itu adalah tahun yang tepat bagi keluarga saya. Waktu itu juga sebelum saya married gitu ya, meninggalkan kedua orang tua saya. Jadi saya tahu bahwa Tuhan itu menyediakan bagi khususnya orang tua saya. Karena sejujurnya ketika saya menginginkan apa yang saya inginkan, yang saya tulis itu, yaitu mobil, itu bukan untuk saya, namun untuk kedua orang tua saya. Dan Tuhan itu tahu waktu yang terbaik. Hari ini mungkin ada permohonan doa kita yang tidak dijawab oleh Tuhan, belum dikabulkan oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara, belajarlah berserah. Katakan di dalam doa kita, Tuhan biarlah kehendak-Mu yang terjadi. Biar ini dijawab indah pada waktumu, seturut dengan waktumu. Amin Bapak Ibu Saudara. Dan yang terakhir, mengapa terkadang doa itu tidak dijawab atau tidak dikabulkan oleh Tuhan? Karena Tuhan ingin supaya rancangannya yang terjadi, bukan rancangan Anda dan saya. Kita buka di dalam Yesaya 55 ayat 8. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan ingin supaya rancangan Tuhan itu yang terjadi dalam hidup kita dan bukan rancangan Anda dan saya. Karena itu saya rindu Bapak Ibu Saudara, di dalam sesi doa pagi hari ini kita mengetahui bagaimana melalui firman sederhana ini bahwa ada kekuatan, ada kuasa di dalam doa-doa yang kita naikkan. Saya ingin di waktu ministry time ini, saya percaya pasti ada banyak ya doa-doa yang belum dijawab. Saya rindu sekali lagi, mari angkat di hadapan Tuhan dan Anda belajar berserah, tidak memaksakan Tuhan ya, sesuai dengan waktu dan kehendak kita. Tapi kita belajar berserah. Saya yakin Tuhan itu pasti mendengar dan menjawab doa kita. Katakan amin. Mari kita angkat pujian ini sebagai doa kita ya. Saya siapkan lagu ini, saya minta Tuhan bekerjalah. Ketika kami menaikkan pujian ini, Engkau melawat, Engkau menjawab setiap seruan doa kami. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Yes. Melihat jalanmu saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Saat ku tak melihat jalanmu Tuhan, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu.
pengharapanku. Amin. hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, hatiku percaya, Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, hatiku percaya. Haleluya. Selalu ku percaya. My heart will trust in you. My heart will trust in you. My heart will trust Hallelujah. My heart will trust in you. My heart will trust in you. Mari kita sembah Dia. Seperti Hizkia berdoa di tempat yang tersembunyi, hanya dia seorang diri. Dari sini saya belajar bagaimana Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang hidup. Bahkan ketika kita sendirian berdoa, bergumul, berseru untuk permohonan kita, pergumulan kita, bahkan yang berat seperti Hizkia yang sudah divonis mati, Tuhan mendengar. Bahkan Tuhan mencatat bahwa Tuhan melihat setiap tetesan air matanya. Dia Bapa yang penuh kasih. Pagi hari ini mari angkat tangan Anda kalau Anda mengalami kondisi seperti keadaan Hizkia. Mungkin tidak divonis mati secara fisik, namun ada hal-hal yang mati dalam kehidupan ini. Mungkin itu dalam pekerjaan, keuangan. Mari saat ini angkat di hadapan Tuhan. Dengan segenap hati Anda berseru. Hamba bersepakat Tuhan dengan setiap orang yang mengangkat tangan pagi hari ini Tuhan. Aku percaya ketika kami mengangkat tangan, Engkau akan turun tangan menolong kami. Engkau tidak pernah terlambat Tuhan. Engkau tepat pada waktunya menolong kami.
Dan saat ini aku berdoa ya Tuhan. Ulurkanlah tangan-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menjamah dan menjawab setiap seruan doa umat-Mu. Engkau melihat setiap tetesan air mata. Orang-orang yang bahkan sedang dalam kondisi yang di ujung tanduk. Aku percaya tangan-Mu akan menopang dengan bersegera. Sehingga tidak ada satupun dari kami yang jatuh sampai tergeletak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Aku percaya sejak pagi hari ini ada perkenanan Tuhan dalam hidup kami. Dan Kau akan menjawab setiap seruan doa umat-Mu. Seturut dengan kehendak dan waktu-Mu Tuhan. Nambah juga berdoa kalau ada di antara kami yang seringkali menaikkan permohonan doa. Bahkan seringkali kami berkata tidak dijawab, tidak dikabulkan oleh Tuhan. Tapi biar pagi hari ini kami mulai belajar satu kebenaran ini. Kami belajar berserah di dalam doa-doa kami. Karena kami tahu rancangan Tuhan bukan rancangan kami. Jalan Tuhan itu bukan jalan kami. Tuhan tolong kami untuk kami bisa mempercayai Engkau Tuhan. Lebih bahkan dari apa yang kami percaya kepada diri kami sendiri. Lebih daripada kami mempercayai kekuatan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami yakin ada kuasa ketika kami belajar untuk berserah. Kami akan melihat apa yang menurut Tuhan itu baik. Apa yang menurut Tuhan itu tepat dalam kehidupan kami. Itu yang akan datang bagi kami dan keluarga kami. Terima kasih Tuhan. Kalau juga ada orang-orang yang mengalami pergumulan untuk masa depan. Sepertinya belum ada jalan keluar, jalan terbuka. Tuhan, aku percaya Engkau sudah berjalan di masa depan kami. Kami tidak ragu selama kami terus bersama dengan Engkau. Kami akan sampai kepada tujuan-Mu, sampai kepada penggenapan firman-Mu. Karena masa depan sungguh ada dan harapan-Mu tidak akan hilang. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat tangan, hatiku percaya. Yes. Kami percaya. Hatiku percaya. Ku percaya. Hatiku percaya. Selalu ku percaya. Sekali lagi. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Selalu ku percaya. Mari kita angkat kedua tangan. Terimalah berkat daripada Allah Bapa di surga. Terimalah berkat daripada Tuhan Yesus. Juga terimalah berkat penyertaan Roh Kudus yang senantiasa rohnya menyertai Anda dan saya. Terima kasih buat ibadah doa pagi ini Tuhan. Sungguh kami percaya Engkau memulihkan keadaan kami seperti Engkau memulihkan Sion. Engkau menyembuhkan sakit kami. Engkau memerdekakan kami. Terima kasih Tuhan. Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari bersama-sama umat Tuhan katakan amin. Sampai bertemu di ibadah doa pagi Sabtu depan. Tuhan Yesus memberkati.